Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya mau share atau berbagi tips bagi orang tua yang sebentar lagi mau menerima buku rapot anak ya. Teruntuk bagi orang tua yang anaknya usia TK atau kober ya. Karena rapot bagi TK itu isinya beda dengan rapot SD, SMP, ataupun SMA. Nah, di video kali ini saya mau memberikan gambaran atau memberikan tips bagi orang tua yang sebentar lagi akan menerima rapot anak di sekolahnya. Namun sebelum saya mau menyampaikan tipsnya, nah bagi teman-teman belum subscribe, sama saya ditunggu ya untuk subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu nonton video saya di playlist. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa rapot TK, PAUD, atau kober, atau RA itu berbeda dengan rapot SD, SMP, atau bahkan SMA. Nah, kalau di SD, SMP, SMA, rapotnya itu berisikan angka-angka. Nah, sedangkan di TK itu tidak ada angka-angka, melainkan huruf-huruf atau penjelasan-penjelasan yang siap-siap orang tua harus membacanya secara detail dan memahaminya. Oke? Nah, langsung saja bagi orang tua yang sebentar lagi mau menerima atau mengambil rapot TK, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, dengarkan dan pahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, biasanya ketika menerima rapot, guru akan menjelaskan isi dari rapot tersebut, berisikan tentang gambaran-gambaran yang pencapaian anak dari 6 aspek ya. Guru akan menjelaskan mengenai perkembangan anak selama 6 bulan belajar di sekolah ya. Nah, ketika guru menjelaskan, orang tua harus benar-benar mendengarkan dan memahaminya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman antara orang tua dan guru. Nah, yang kedua adalah jangan langsung marah jika ada penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang dialami atau yang diketahui oleh orang tuanya terhadap anak. Karena moms, bahwa anak di sekolah dengan di rumah kadang ada yang beda. Kenapa? Karena di rumah itu hanya satu anak, dan orang tua berpusat kepada anaknya, dan anaknya pasti akan nurut kepada orang tuanya. Beda lagi kalau di sekolah. Kalau di sekolah teman-temannya banyak dan gurunya juga banyak, pasti beban atau tantangan kepada anaknya juga beda, dan bahkan ke cara dia menghadapinya dan sebagainya pasti berbeda, sehingga penilaian orang tua dengan gurunya juga berbeda. Nah, di sini orang tua jangan langsung memarahi gurunya yang memberikan penjelasan atau bahkan yang lainnya, tapi kita harus terima dulu, sehingga ketika sudah menerima apa yang dijelaskan gurunya, baru orang tua kasih tahu ke gurunya bahwa di rumah itu seperti ini loh anaknya, gak sama dengan di sekolah. Nah, nanti gurunya pun akan mencari mencari solusi atau mencari kok kenapa anaknya berbeda sikapnya di rumah dengan di sekolah. Jadi intinya jangan langsung menyalahkan gurunya gitu kan, karena gurunya pasti tidak akan menjelek-jelekan anaknya atau muridnya ke orang tua, dan tidak akan membagus-baguskan ke orang tuanya tentang anaknya. Pasti akan menjelaskan sesuai dengan keadaan di sekolah. Jadi jangan heran kalau informasi yang disampaikan guru tidak sesuai dengan di rumah,
karena kondisinya juga beda, tantangannya juga beda. Jadi tidak akan sama hasilnya. Nah, yang ketiga adalah jangan merasa down atau sedih ketika mendapatkan kabar atau informasi mengenai kemampuan anak selama belajar 1 semester. Oke, kita sebagai orang tua gak usah, ya anak kita cuma segini kemampuannya, ya anak kita begini, ya anak kita kayak begini. Gak usah ya moms, kita gak perlu sedih dan gak perlu down dengan hasil raport nanti. Kalau kita sudah tahu hasilnya kemampuan anak itu seperti apa gitu, kita nggak usah merasa down, kita nggak usah merasa sedih dengan kemampuan anak. Karena yang harus kalian ketahui sebagai orang tua bahwa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan yang lainnya gitu ya. Ada yang cerdas di dalam sosialnya, ada yang cerdas dalam mengerjakan tugasnya, ada juga cerdas dalam belajar membacanya gitu kan. Pasti setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kita sebagai orang tua jangan terlalu fokus kepada kekurangan anak, tapi kita harus fokus kepada kelebihan anak. Nah, kekurangannya harus digimanakan? Ya, kita kekurangannya harus dilatih. Jika kita terlalu fokus kepada kekurangan anak, malah kita akan merasa kesal ke anaknya atau merasa tidak terima dengan anaknya, dan yang ujung-ujungnya ya nanti marah-marahin ke anaknya gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua gak usah merasa down atau merasa membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Gak usah ya mam, ketika bagi raport kita orang tua gak usah membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, karena anak kita pasti kemampuannya akan berbeda dengan yang lainnya gitu kan ya. Intinya mah ya kita gak perlu sedih, gak perlu kecewa dan sebagainya, tapi kita harus sering-sering giat melatih kemampuan anaknya supaya makin bagus dalam segala aspeknya ya. Terakhir adalah yang keempat, terbuka dengan guru untuk mencari solusinya bersama-sama. Nah, ketika mom sudah mengetahui apa kelebihannya anak atau kekurangannya anak selama 6 bulan belajar di sekolah, nah orang tua harus terbuka dengan gurunya. Gak usah gengsi-gengsi, gak usah takut, gak usah gimana-gimana ya mam. Terbuka aja, ceritakan aja, gini loh bu, anak saya begini-begini, anak saya begini-begini gitu. Saya udah ngasih training seperti ini, tapi anaknya tetap kayak gini, nggak berubah-berubah. Gimana ya solusinya gitu kan? Nah, nanti juga gurunya akan memberikan solusi yang harus dilakukan oleh orang tuanya di rumah dan di sekolah juga, sehingga stimulusnya bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah juga ya mam. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan stimulus satu kali anak nggak bisa ya mam, tapi harus sering dilatih lama-lama anak akan terbiasa dan bisa. Oke ya mam, kok jadi sedih ya kalau ngebahas rapot. Yang pasti intinya dari saya, mam jangan deg-degan, jangan gelisah, jangan overthinking lah ya, biasa aja. Nanti juga kalau ada waktunya, kalau sudah waktunya pasti anak akan bisa ya. Yang penting orang tua jangan terlalu memburu-buru kepada anak gitu kan. Santai aja, nanti juga anak akan bisa kalau sudah waktunya. Oke, cukup sekian dari video saya. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini dan share ke teman-temannya. Dan jika kalian kurang paham dengan apa yang saya jelaskan, kalian boleh tulis di kolom komentar apa sih yang membuat kalian tidak paham atau bahkan tidak setuju. Oke, cukup sekian dari saya, dan jangan lupa selalu nonton video saya di playlist. Oke, dadah!